Assalamualaikum Gemini, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk Gemini, ini saya ambil tema tentang yang terjadi di bulan Juni ya 2022 ini gitu, seperti apa di hubungan asmara dan bagaimana tentang karir, keuangan kalian atau segi yang lainnya gitu ya. Ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja. Di sini saya tarik energi Gemininya sendiri di sini gitu, yang di hubungan seperti apa gitu. Di sini kartu muncul pertama ada Easy for you to love ya. Untuk hubungan asmara di Gemini ini pernah ada hubungan yang memberikan energi kenyamanan, ketenangan, keamanan di sini gitu. Akan tetapi di proses berjalannya waktu di sini ada unrequited love ya. Itu hubungan kalian ada yang istilahnya merasa bertepuk sebelah tangan gitu ya. Itu ada yang merasa dicintai hanya sepihak saja gitu. Entah Gemini yang memberikan energi cinta sepihak ini ke dianya, atau si dianya yang memberikan energi cinta sepihak ini ke Gemini gitu. Jadi hubungan kalian ini hubungan yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Itu, dan otomatis kenyamanan, ketenangan dan keamanan ini kayak terusik dengan adanya hubungan yang seperti itu gitu ya, menjadi tidak nyaman lagi mungkin seperti itu. Dan di sini ada forgiving and learning, yang mana di hubungan ini membutuhkan pemaafan ya, pemaafan atau mungkin di antara kalian, entah dari Gemini atau dari si dianya yang merasa adanya penyesalan, mungkin ada permasalahan-permasalahan di sini yang menyebabkan kalian ada yang memberikan energi bertepuk sebelah tangan, jadi ada penyesalan di situ, atau mungkin ada yang meminta maaf di hubungan ini gitu ya. Itu dari proses pembelajaran di sini gitu. Dan di sini dengan forgiving and learning ini hubungan, karena unrequited love ini membutuhkan pemaafan kalau memang kalian belum bisa memaafkan ya gitu. Dan di bulan Juni ini otomatis proses ada di kalian seperti itu, ada yang meminta maaf atau ada yang memberi maaf ya. Kalau misalkan kalian kedua belah pihak menyadari ya ini saling memaafkan satu sama lain gitu ya, dengan memberikan energi di sini seperti itu. Otomatis dengan energi yang saling memaafkan dan mengambil pembelajaran dari proses hubungan di masa lalu mungkin ya seperti itu, atau mungkin di bulan Juni kalian berproses di sini bisa mengambil pembelajaran dari hubungan kalian dan saling bisa memaafkan satu sama lain, otomatis hubungan ini akan bisa kembali membaik karena ada reconciliation ya. Kalian akan kembali ke dalam hubungan, di hubungan asmara ini ya, entah dari si Gemini sendiri, dari si Gemini duluan atau dari si dianya duluan gitu. Yang pasti di sini hubungan kalian akan kembali membaik ya. Itu di bulan Juni akan ada yang kembali ke dalam hubungan, dan di sini ada trust. Ini membutuhkan keyakinan gitu ya, membutuhkan keyakinan atau kepercayaan gitu. Jadi kalau kalian bisa masih bisa sama-sama saling percaya satu sama lain, otomatis hubungan akan kembali membaik dan memberikan energi keyakinan ke depannya lebih baik lagi gitu ya. Itu yang pasti di sini mungkin permasalahannya ini karena keyakinan yang istilahnya keyakinan atau kepercayaan dalam hubungan yang dipertanyakan gitu ya, seperti itu selama ini gitu, selama ini itu yang ada di kalian, sehingga kayak istilahnya memberikan energi cinta bertepuk sebelah tangan ini ya. Ada yang di antara kalian nggak percaya dalam hubungan ini, nggak mempercayai hubungan ini gitu ya. Itu, atau istilahnya
nggak yakin dengan hubungan ini gitu, maka di sini kayak seperti memberikan energi di hubungan asmara kalian ini bertepuk sebelah tangan prosesnya gitu. Akan tetapi dengan saling memaafkan satu sama lain ya, itu bisa mengambil suatu pembelajaran di hubungan asmara ke depannya. Di bulan Juni 2022 ini akan ada yang kembali ke dalam hubungan gitu ya, dan memberikan energi keyakinan di sini dan kepercayaan dalam hubungan lagi gitu ya. Itu. Dan di sini kalau kalian melewati proses seperti itu, istilahnya di sini kalian harus seperti apa proses untuk menyelesaikannya gitu ya. Itu istilahnya untuk ini kan saya reading di bulan Mei ya, di bulan Mei. Jadi mungkin ada di antara kalian yang masih ngerasa kurang yakin mungkin ya, ngerasa nggak bahagia dengan hubungan karena cinta sepihak ini gitu. Maka di sini apa yang harus kalian lakukan di sini ada Four of Pentacle. Di sini stabilkan perasaan kalian dulu gitu ya. Istilahnya stabilkan kehidupan kalian dulu, perasaan, atau mungkin ada yang fokus ke karir keuangan dulu bisa juga ya. Itu yang pasti di sini dibutuhkan untuk kestabilan diri ya. Dan ada Seven of Wands, banyak rencana yang ada di kalian Gemini gitu. Entah di hubungan asmara atau di segi yang lain ya. Ini kalian sesuaikan aja karena nggak semua berproses di hubungan asmara ya. Seperti itu. Kalian sesuaikan aja untuk apa yang bisa kalian lakukan di bulan Juni gitu ya, dengan tujuan-tujuan kalian atau keinginan kalian di sini. Di sini ada Seven of Wands, mungkin banyak rencana yang ada di kalian gitu ya. Sudah tersusun rapi nih rencana-rencananya gitu, tetapi di sini kayak seperti kalian merealisasikan itu satu persatu, atau planning tersebut itu kalian realisasikan satu persatu gitu ya, step by step kalian berikan untuk proses di kehidupan kalian gitu. Dan di sini ada Knight of Cups. Di proses ini dengan mewujudkan planning yang ada ini, di proses kalian ini sebenarnya untuk si Gemini ini sudah bahagia sebenarnya ya. Istilahnya gini, sudah ada kebahagiaan yang ada di Gemini gitu ya. Itu. Dan di sini hanya Gemini menginginkan untuk kebahagiaan lebih gitu ya. Apa yang ada di kalian energinya sesuaikan aja di sini. Untuk Gemini menginginkan adanya kebahagiaan lebih karena di sini ada Queen of Cups ya. Itu kalian menginginkan adanya kebahagiaan lebih di segi apapun itu kalian sesuaikan gitu. Dan kalian berproses di tahun ini ke depan ya, dalam 1 tahun ini ke depan itu kalian berproses dan kalian menginginkan untuk proses di dalam 1 tahun ini ke depan ini ada banyak keberuntungan di kalian gitu ya. Itu, dan ini ada ya. Gemini bisa mencapai itu atau bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam 1 tahun ini ke depannya nyampe awal 2023 ya. Itu. Jadi saya bilang ada keberuntungan di dalam 1 tahun ke depan ini karena perputaran roda kehidupan kalian di The Wheel of the Year ini ada banyak keberuntungan gitu. Apa yang kalian inginkan bisa kalian capai di sini. Di segi pentakel, di segi karir keuangan, bisnis, usaha. Untuk si Gemini saat ini memang sudah stabil, tapi menginginkan ada peningkatan tersendiri di situ gitu ya. Itu. Dan kemudian di segi cup, di segi kebahagiaan mungkin di hubungan asmara atau kebahagiaan yang lain, ini kalian bisa mendapatkan itu. Dan kemudian di sini ada SWOT ya, pemikiran juga sudah nggak overthinking lagi untuk si Gemini. Biasanya kan Gemini kalau banyak permasalahan itu menginginkan untuk semua terselesaikan secara keseluruhan juga gitu ya. Itu akan tetapi di sini lebih ke si Gemini lebih ke mencari jalan keluarnya dengan pemikiran yang fokus gitu ya, nggak overthinking lagi, satu persatu cari jalan keluarnya dengan cara
dengan cara logik gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada the one, ada one-nya di sini. Mungkin kalian menginginkan untuk strategi atau planning yang satu persatu itu bisa kalian realisasikan dalam tahun ini gitu ya. Dalam setahun ini ke depan itu rencana kalian yang akan kalian wujudkan ini bisa terwujud ya, karena ada perputaran roda kehidupan dalam 1 tahun ini ke depan untuk Gemini gitu. Itu sih. Jadi di sini kalian mendapatkan itu, dan ada Eight of Cup ya, otomatis ini hasilnya kebahagiaan itu bisa kalian dapatkan satu persatu, atau kebahagiaan awal bisa kalian dapatkan gitu. Mungkin rencana yang satu kalian realisasikan, jadi itu memberikan hasil untuk Gemininya adanya kebahagiaan awal atau kebahagiaan baru gitu ya. Itu entah di segi karir keuangan, bisnis usaha, atau segi hubungan asmara gitu. Jadi dengan hubungan asmara yang kembali ke dalam hubungan ini memberikan energi kebahagiaan baru untuk Gemininya gitu. Atau mungkin ini dengan orang yang baru yang ada di Gemini bisa juga, dan ini memberikan energi kebahagiaan baru untuk Gemininya dalam setahun ke depan ini ya, prosesnya seperti itu. Itu sih kalau misalkan di karir keuangan ya, mungkin ini karir keuangan yang sudah ada dan menginginkan adanya peningkatan baru di situ gitu, dan kalian mendapatkan proses apa yang kalian inginkan dan kalian dapatkan di tahun ini ke depan ya, dalam 1 tahun ini ke depan. Dan bulan Juni besok ini otomatis kan berada dalam 1 tahun ini, jadi kalian bisa berproses di bulan Juni tersebut dengan proses yang seperti ini gitu ya. Itu. Dan hasilnya untuk apa yang kalian lewati di proses kehidupan kalian ini di sini diharapkan untuk kalian lebih ke gunakan insting, intuisi, feeling kalian dengan lebih tajam lagi gitu ya. Itu dengan berpikir lebih cerdas lagi gitu ya, itu lebih luas lagi dalam berpikirnya, itu gunakan ya, karena di sini ada owl ya, burung hantu di sini. Kalian mungkin sudah bisa mengambil saripati, mengambil hikmah dari proses perjalanan kehidupan di masa lalu gitu ya. Itu dan ke depannya harus seperti apa untuk melanjutkan proses kehidupan kalian gitu ya. Itu. Dan di bulan Juni di sini diharapkan untuk si Gemini lebih ke membutuhkan kepekaan, membutuhkan feeling, insting, intuisinya lebih kuat, lebih tajam lagi gitu ya, seperti itu. Membutuhkan kecerdasan juga ya, yang lebih luas gitu dalam melihat kehidupan kalian gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada crossroad, ada 2 pilihan di kalian ya, ada 2 jalan atau 2 pilihan yang harus kalian pilih nih, dan kedua-duanya ini ada cahaya ya. Ini di balik jendela, 2 jendela ini kan ada cahaya dari luar, jadi otomatis kalian mau memilih A atau B ini pun juga bisa adanya kebahagiaan gitu. Istilahnya memilih mau lanjut atau enggak, di sini juga ada kebahagiaan untuk kalian gitu ya, itu. Dan kalau misalkan kalian di bulan Juni ini ada 2 pilihan, entah ini misalkan di hubungan asmara nih, kalian mempunyai 2 orang di sini, atau ada hubungan 3 orang di hubungan kalian Gemini gitu ya. Itu kalian mau memilih yang mana nih gitu ya. Mau memilih orang yang sudah lama di hubungan kalian, atau mau memilih orang yang baru yang ada di hubungan kalian gitu ya. Jadi di bulan Juni ada 2 pilihan untuk Gemininya, dan untuk memilih pun ini membutuhkan feeling yang kuat untuk kalian gitu ya, gitu. Agar kalian selalu mendapatkan cahaya di situ, mendapatkan hubungan yang baik di situ gitu ya. Itu seperti itu. Dan di sini
ada 2 pilihan yang harus dipilih oleh Gemini. Dan kalau bisa memilih di sini, hubungan akan membaik, dan di sini juga membutuhkan, ini ada two faced ya, ada 2 muka di sini ya. Di sini kayak istilahnya mungkin si Gemini melewati proses dengan 2 orang ini, yang satu ditutupi, yang satu yang satu diperlihatkan gitu ya, seperti itu. Dan di sini untuk melewati proses dalam memilih di antara 2 ini membutuhkan kesensitifan kalian, karena ini ada muka yang bergambar moon ya, bergambar bulan gitu. Dan bulan itu biasanya menunjukkan tentang kesensitifan gitu ya, kepekaan. Jadi di sini dibutuhkan kesensitifan kalian, kepekaan di hati kalian gitu, dan juga sun ya, dan juga kerja keras kalian atau usaha kalian di hubungan asmara ini seperti apa sih gitu. Kalau kalian nggak memperjuangkan hubungan juga mustahil kan hubungan akan bisa baik-baik saja kan gitu ya. Itu, dan di sini membutuhkan moon and sun gitu ya, membutuhkan energi sensitif, energi kepekaan, dan sun energi semangat, energi memperjuangkan, energi memberikan effort gitu ya, perjuangan di situ. Di hubungan asmara yang dibutuhkan itu gitu. Maka di sini istilahnya kalian bisa memilih itu gitu ya, memilih pilihan di sini gitu. Itu sih, jadi kayak lebih ke entah ini yang mengambil keputusan ini kalian seorang laki-laki atau seorang perempuan, yang pasti energi kalian itu ada energi feminin maskulinnya di sini gitu ya. 2 energi maskulin dan feminin itu ada di kalian gitu ya. Entah kalian yang ikut reading ini perempuan ataupun laki-laki gitu. Ada energinya di situ ya, keduanya ada di kalian gitu energinya. Dan ini dibutuhkan kalian untuk memilih di sini itu ya. Memilih apapun itu ya, di hubungan asmara mungkin atau di karir keuangan, mungkin ada 2 pilihan yang harus kalian bisa memilih dengan kepekaan kalian gitu, dengan feeling kalian ya, dengan usaha keras kalian juga gitu. Itu, dan di sini ada bunga lili. Kalau saya lihatnya yang reading ke sini, yang lihat readingan ini kalian seseorang yang mandiri. Kalau misalkan seorang perempuan ya, mungkin seseorang yang mandiri. Dan kalau kalian seorang laki-laki, ya otomatis seorang laki-laki yang sudah mandiri, sudah mempunyai karir, keuangan gitu ya, sudah bagus gitu. Dan mungkin kalian seseorang yang, kalau yang laki-laki ya, seorang laki-laki yang sudah dewasa, berpikirnya sudah matang gitu ya, seperti itu. Dan mungkin banyak fans ya, banyak yang mengagumi kalian gitu ya, seperti itu. Dan kalian dikenal oleh masyarakat di sekeliling kalian gitulah ya, seperti itu. Kalau seorang perempuan ya otomatis kalian seseorang yang mandiri, yang matang juga gitu ya. Mungkin usianya sudah memang usia matang gitu. Itu biasanya usia matang itu sekitar 35 tahun ke atas gitu ya. Itu dan mungkin di sini kalian juga mandiri di sini, seseorang yang mandiri gitu ya. Dan mungkin dikenal di lingkungan kalian juga gitu. Itu, dan ini untuk apa yang kalian dapatkan di sini ya, kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan dengan usaha kalian sendiri di sini gitu ya. Itu, jadi di sini mungkin di karir kalian ini berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Itu karena di sini kalian dikenal oleh banyak orang juga gitu ya. Otomatis mungkin kalian mempunyai mempunyai orang yang suka akan kalian gitu ya. Istilahnya mempunyai, kalau misalkan di hubungan asmara itu banyak yang suka ke kalian gitu ya. Itu akan tetapi kalian harus bisa memilih nih
mana yang terbaik untuk kalian gitu ya. Dan pada akhirnya kalian dengan usaha kalian sendiri, dengan kemandirian kalian gitu ya, dengan kerja keras kalian di karir keuangan, mungkin kalau di hubungan asmara ya dengan kepekaan kalian, kesensitifan juga gitu, maka kalian bisa ada lebih ya, kalian bisa memperkuat hubungan gitu ya, hubungan bisa diperkuat lagi gitu, bisa baik-baik lagi gitu ya. Itu kalau di karir keuangan ya, ini dengan kalian bisa memilih satu di antara dua ini, kalian bisa kuat di karir keuangan tersebut, bisa dipegang gitulah ya, bisa dipegang dan bisa mapan gitu ya. Itu karena kemandirian kalian di sini. Itu sih, jadi lebih ke kalian menginginkan untuk semua aspek kehidupan ini memberikan kebahagiaan dan kekuatan, kembali membaik gitu ya. Itu, dan kalian bisa di sini karena ada kartu The Bear ya. Itu di bulan Juni kalian mempunyai proses seperti itu. Gitu sih. Ya. Dan ini semuanya membutuhkan proses kesabaran nih kalau saya lihatnya ya. Itu. Karena The Bear ini binatang yang besar, yang sabar dalam memperkuat lingkungannya ya, memperkuat rumahnya gitu. Seperti itu. Jadi di sini lebih ke banyak bersabar aja untuk menjalaninya, pelan tapi pasti gitu ya, kalian bisa mendapatkan hal tersebut gitu. Yang pasti di sini membutuhkan intuisi ya, insting, feeling yang kuat di sini. Kepekaan kalian ini dipertanyakan di sini untuk di bulan Juni gitu ya. Harus seperti apa di hubungan asmara atau di karir keuangan gitu. Seperti itu sih ya. Di sini kalian hanya menginginkan untuk kestabilan sih kalau saya lihatnya, kestabilan lebih gitu. Oke, saya rasa cukup untuk Gemini. Itu yang terjadi di bulan Juni, prosesnya seperti itu gitu ya. Oke. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain, dan assalamualaikum.